Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana baru saja di portal SSCSN, tepatnya di akun masing-masing, ini di bagian bawah ada menu baru teman-teman, yaitu deklarasi sehat. Dan kemungkinan masing-masing pelamar ini akan diminta untuk mengisi deklarasi sehat tersebut. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman, di resume pendaftaran itu di bagian bawah ini ada menu baru teman-teman, yaitu deklarasi sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saya, nama, kemudian alamat domisili, NIK, nomor HP. Nah, jadi ini otomatis ya teman-teman, otomatis data yang sudah terekam pada saat teman-teman mendaftar di portal SSCSN. Kemudian di sini ada pertanyaan teman-teman. Kita lihat di sini pertanyaan 1. Dalam 14 hari terakhir saya ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19. Nah, jadi teman-teman tinggal ingat-ingat saja apakah dalam 14 hari terakhir ini ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala ataupun terkonfirmasi COVID-19. Dan jika tidak ada, maka teman-teman pilih yang tidak. Nah, jadi ini wajib diisi sepertinya ya teman-teman. Karena apa? Karena jika tidak diisi maka dia akan berkotak merah seperti ini. Kemudian yang berikutnya, pernah bersentuhan fisik atau berdekatan kurang dari 1 meter dengan orang yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19. Nah, teman-teman tinggal isikan saja di sini. Jika pernah maka teman-teman isi ya, dan jika tidak pernah maka teman-teman pilih yang tidak. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu saya sedang mengalami kondisi di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu demam. Nah, jika tidak teman-teman pilih tidak. Kemudian batuk, jika tidak pilih tidak. Kemudian lemas, juga pilih tidak. Nyeri otot, juga tidak. Kemudian nyeri tenggorokan, juga tidak. Kemudian pilek atau hidung tersumbat, ini juga tidak. Kemudian sesak nafas, ini juga tidak. Anoreksia atau mual atau muntah, juga tidak. Kemudian diare, juga tidak. Kemudian dan gejala lain yang mengarah COVID-19, juga tidak. Kemudian saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Nah, jika tidak pernah maka teman-teman pilih yang tidak. Nah, selanjutnya jika sudah diisi semua dan sudah yakin maka teman-teman tinggal klik saja yang simpan. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu cetak kartu deklarasi sehat. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, ini dia teman-teman, sudah mengunduh, kita klik, kita cek. Nah, ini dia teman-teman, deklarasi sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saya, nama, NIK, domisili, nomor handphone, tanggal. Nah, di sini pernyataan yang sudah diisikan tadi, yaitu keterangan tidak, saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, tidak. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keselamatan dan kesehatan, tanda tangan Zadia. Nah, jadi kartu deklarasi sehat ini kemungkinan nanti akan dibawa ya teman pada saat ujian seleksi P3K. Nah, jadi nantinya teman tinggal cetak saja dan ditandatangani. Dan dalam ujian seleksi P3K nanti ada beberapa dokumen yang harus dibawa teman-teman. Contohnya seperti KTP, kartu peserta ujian, dan kemungkinan juga ini kartu deklarasi sehat ini teman. Nah, untuk deklarasi sehat ini kemungkinan untuk memantau masing-masing pelamar teman-teman peserta ujian seleksi P3K nanti. Dan jika teman-teman mengisi yang iya di sini, maka kemungkinan nanti ini ada perhatian khusus ya teman-teman bagi pelamar yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Kemudian selanjutnya admin ingin memberikan informasi buat teman-teman guru honorer yang ingin mengikuti tryout. Teman-teman bisa follow Instagram kami yaitu cpns.update. Nah, ini dia teman-teman Instagramnya.
teman-teman bisa follow ini. Dan ini adalah tryout yang kedua ya teman-teman. Tryout yang kedua, teman-teman bisa cek syarat dan ketentuan di postingan yang ini. Nah, ini dia teman-teman. Tryout online P3K Guru 2021, gratis peserta terbatas. Ikuti langkah dan syarat pendaftaran pada caption postingan ini. Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, Tuhan hanya mengharapkan kita mencoba. Nah, di sini ada ketentuan ya teman-teman, syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti tryout ini. Nah, teman-teman bisa follow saja cpns.update, dan ini sudah banyak pelamar yang mendaftar ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sudah banyak sekali pelamar yang mendaftar, dan nantinya tryout ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus tahun 2021, dan nantinya akan diposting di cpns.update ini. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat ingin mengikuti tryout mini ini, teman-teman bisa follow cpns.update, link sudah kami sertakan di deskripsi, jadi teman-teman tinggal cek saja. Kemudian ini adalah pedoman umum yang perlu diperhatikan oleh setiap peserta seleksi ujian CPNS maupun P3K di masa pandemi COVID-19. Kita lihat yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, jadi buat teman-teman pelamar CPNS maupun P3K, teman-teman ini dianjurkan untuk mengisolasi mandiri yaitu 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, ini untuk menjaga-jaga ya teman-teman, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Nah, jadi buat teman-teman peserta ujian disarankan tidak mampir kemana-mana ya teman. Jadi teman-teman dari rumah berangkat langsung menuju ke titik lokasi tempat ujian. Kemudian yang ketiga, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis, dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Nah, jadi pelamar ini wajib menggunakan masker ya teman-teman, yaitu masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Dan juga disarankan teman-teman bisa membawa pelindung wajah ini sebagai perlindungan tambahan. Kemudian yang keempat yaitu tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang nomor 5, membawa alat tulis sendiri. Nah, jadi teman-teman persiapkan alat tulis sendiri, baik itu pensil maupun ballpoint. Kemudian yang nomor 6, peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu di atas 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah. Nah, jadi ini bagi pelamar yang suhunya di atas 37,3 derajat Celcius ya teman-teman, yang mana dia diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat yang terpisah. Kemudian yang nomor 7, peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ke-8, pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.